Halo, selamat siang semuanya. Semoga suara saya terdengar ya. Dengan Bapak. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar kah? Dengar Bapak. Dengan Bapak. Terdengar, mau responnya? Baik Bapak.
Halo, selamat siang semuanya. Cek Bapak. Siang Bapak. Siang Bapak. Bapak. Oke, sorry tadi kok tiba-tiba saya mental dari Webex-nya atau kenapa. Oke, karena jamnya udah lewat, jadi kita mulai aja kuliahnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam perkuliahan bioteknologi perikanan. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang barcoding DNA atau DNA barcoding, bagaimana DNA barcoding itu kita memanfaatkan teknologi semacam barcode yang terdapat pada produk komersial misalnya yang digunakan di supermarket atau toko modern untuk mempermudah dalam proses mengidentifikasi barangnya, jenis, harga, mereknya. Nah, metode itu digunakan pada makhluk hidup dengan dari DNA, kemudian dalam DNA, hingga urutan dari gen di dalam DNA mitokondria, yaitu bahasa-bahasa nukleotida, urin ataupun pyrimidin, ATGC tadi, urutannya tersebut bisa digunakan sebagai salah satu identifikasi dengan cepat dan akurat, yang sering disebut dengan DNA barcode atau DNA barcoding. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang DNA analisis. Jadi bagaimana kita menginterpretasi hasil daripada proses dari analisa DNA, mulai dari PCR sampai ke DNA metabarcoding atau DNA environmental DNA. Hanya sekilas saja, jadi ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan. Kemudian video lagi satu, belum selesai sebenarnya, harusnya kemarin sudah selesai, yaitu bagaimana video itu menjelaskan aplikasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan GenBank, menggunakan analisis pada GenBank untuk kepentingan DNA analisis yang saya jelaskan pada hari ini. Oke, nanti kalau di tengah jalan, sebentar. Kalau ada pertanyaan di tengah jalan, silakan aja saya disela ya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus nunggu sampai materinya selesai. Langsung ataupun melalui chat room ataupun pesan di fitur chat yang ada di website. Nanti kita akan coba bahas bersama-sama mengenai hal-hal yang kurang dimengerti dari teman-teman. Nah, nggak mau. Sudah berubahkah layarnya? Ada Bapak. Oke, terima kasih. Pada hari ini topiknya sebenarnya DNA analisis. DNA analisis dan akses data GenBank. Jadi lebih banyak kita membahas DNA analisis, kemudian akses data GenBank-nya nanti akan saya share di Oso dengan video tutorial menggunakan GenBank. Jadi ada namanya nanti NCBI, ada namanya Bolt System. Bagaimana ketika kita mencari data genetik dari suatu spesies, atau memvalidasi hasil daripada DNA analisis yang kita lakukan dengan metode DNA. Dalam GenBank di Bolt System ataupun di web GenBank lainnya ada. Oke, jadi judul hari ini adalah DNA analisis, yaitu interpretasi data genetik dan akses data GenBank. Yang pertama ingin saya bahas, DNA analisis itu apa sih? Kalau tiba-tiba suara saya hilang ataupun tidak terdengar,
tolong di kontak saya di WA ya, supaya saya nggak rugi ngomong, tapi ternyata nggak tersampaikan di teman-teman. Suara saya jelas kan ya? Jelas Bapak. Jelas Bapak. Oke. Jadi teman-teman sudah paham sebelumnya DNA itu apa sih? DNA itu materi genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi dalam DNA itu terdapat blueprint atau cetak biru yang kita sering sebut sebagai misalnya dia kalau dalam dunia arsitektur yaitu bagaimana cetak biru itu adalah kerangka dasar suatu bentuk gedung atau suatu model dibuat. Nah, dalam makhluk itu DNA akan menentukan bagaimana karakter sifat dari suatu organisme, baik itu fenotip ataupun genotipnya. Fenotip misalnya adalah fenotip karakter yang tampak secara kasat mata, misalnya warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut, bentuk tubuh ikan, warnanya, kemudian karakter-karakter yang secara kasat mata terlihat. Kemudian karakter genotip adalah karakter yang secara kasat mata tidak dapat terlihat langsung, tapi dapat dirasakan perbedaannya. Contohnya karakter sifat. Kemudian karakter daripada kebaikan, karakter pertumbuhannya. Kemudian karakter terhadap serangan penyakitnya. Kemudian karakter-karakter lain yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi dapat dirasakan. Jadi itu. Jadi dalam DNA analisis itu kita ingin menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan karakter-karakter tersebut dengan metode-metode analisis secara genetik. Jadi DNA analisis adalah proses untuk menganalisa data genetik yang didapatkan dari hasil PCR, sequencing maupun metode lainnya. Jadi ketika kita dapatkan data, jadi analisis genetik itu bisa dilakukan dengan PCR, kalian tahu kan, polymerase chain reaction. Jadi bagaimana kita dalam PCR itu mengaplikasi gen itu yang pada organisme. Kemudian juga bisa dengan sequencing yang kita bahas minggu lalu, ada dari pestisida yang terdapat dalam bagian di dalam DNA. Kemudian juga metode lainnya, misalnya dengan RAPD yang saya bahas adalah Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi bagaimana polimorfisme suatu DNA ketika kita membandingkan DNA satu organisme dengan DNA organisme yang lainnya. Jadi ini tujuan dari DNA. Sehingga dari DNA analisis itu kita ketahui, kita bisa mendapatkan data-data apapun berkaitan dengan makhluk hidup. Contohnya, dari tujuan DNA analisis adalah, yang pertama adalah mendeteksi penyakit misalnya. Yang paling sering adalah DNA analisis ini digunakan untuk mendeteksi penyakit yaitu berupa virus. Contohnya sekarang yang lagi ngetren COVID-19 atau coronavirus disease 19. Jadi ya, ke virus corona yang ditemukan pada tahun 2019. Kemudian ini biasanya juga bisa dilakukan pada ikan, jadi mendeteksi penyakit bukan hanya pada manusia, virus bisa dideteksi juga pada ikan, udang, ataupun spesies organisme air lainnya yang tidak bisa dideteksi dengan kasat mata. Jadi virus itu agak susah dideteksinya dengan kasat mata, jadi hanya bisa dilakukan dengan proses genetik analisis. Jadi kalau pada ikan atau pada udang itu contohnya koi herpes virus, kemudian tilapia virus TLV yang saat ini mulai ngetren, kemudian IMMV yang pada udang dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus pada udang. Jadi itu karakteristiknya biasanya simptomnya atau ciri-cirinya mirip dengan serangan bakteri. Nah, penyakit ini hanya bisa dideteksi dengan genetik analisis, tidak bisa dilakukan dengan analisis morfologi ataupun analisis secara kasat mata. Kemudian yang kedua, jadi untuk mengetahui kelainan genetik, jadi misalnya ketika suatu ikan harusnya berwarna hitam, kenapa tiba-tiba dia muncul karakter genotip dia berwarna merah sendiri. Nah, itu kita bisa ketahui dengan kelainan genetik itu dengan analisis genetik tadi, bisa mengenai dengan RAPD atau RFUP ataupun analisis genetik lainnya. Nanti ada videonya bagaimana menggambarkan suatu anjing yang orang tuanya hitam-hitam, tiba-tiba dia menjadi kuning sendiri. Ini contohnya ada anjing Rottweiler. Jadi
Itu bisa menggambarkan, bukan berarti dia ada titipan tetangga, genetik titipan tetangga, enggak juga, tapi karena ada sesuatu yang disebut dengan gen resesifnya muncul secara tiba-tiba, dan ini bisa diketahui hanya dengan analisis genetiknya. Kemudian identifikasi spesies. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Jadi identifikasi spesies secara molekular. Jadi kalau kita mengidentifikasi ikan atau organisme airnya tuh kita bisa lakukan dengan metode konvensional, yaitu dengan analisis morfometrik dan meristik, tampilan dari morfologi ikan atau organisme lainnya, kemudian kita bandingkan dengan literatur, dan kita bisa dapatkan atau simpulkan suatu spesies itu tergolong dalam spesies apa, satu organisme itu tergolong dalam spesies apa. Nah, yang menarik ketika kita mengetahui mendapatkan sampel ikan atau organisme air yang dia secara kasat mata memiliki kemiripan yang sangat mirip sekali, 99% mirip, hanya karakter-karakter tertentu yang menjadi pembedanya. Atau bahkan karakter misalnya spesies yang dia memiliki, contohnya cryptic spesies tadi yang secara langsung tidak bisa dibedakan secara morfologinya, sehingga hanya bisa diidentifikasi dengan molekuler. Jadi identifikasi itu konvensional dan molekuler, jadi keduanya itu saling melengkapi, bukan saling mengurangi ya. Jadi bukan molekuler untuk validasi datanya, kemudian molekuler juga membutuhkan konvensional untuk proses validasi datanya. Karena biasanya nggak lengkap. Ketika kita menyimpulkan suatu spesies, kita kurang lengkap ketika tidak ada data morfologinya. Paling nggak ketika secara molekuler kita tahu ada pembedanya, berarti secara genotipnya, secara fenotip pasti ada sesuatu yang beda. Nah, itu yang menjadi kunci identifikasi suatu spesies, atau yang sering disebut key identification suatu spesies. Jadi setiap makhluk hidup itu ketika dia dalam spesies sama, dia pasti memiliki key identification atau kunci identifikasinya. Walaupun secara morfologi mirip antara satu spesies dengan spesies yang lainnya, contohnya ikan mas dengan ikan koi. Nah, itu kan mirip tuh ikan mas dengan ikan koi. Tapi dia memiliki kunci identifikasinya tadi, yang secara morfologi hanya satu biasanya, satu atau dua saja. Nah, secara molekuler pasti akan kelihatan beda jauh, tapi secara morfologi kelihatan beda sedikit. Nah, kedua hal ini yang digunakan untuk saling melengkapi. Jadi ketika kita dapat secara molekuler yang berbeda jauh, kita harus tahu juga secara morfologi apa sih kunci identifikasinya. Tapi kalau ketika hanya mengandalkan secara morfologi saja kita ingin mendeklar itu suatu spesies, itu agak susah juga ketika kita tidak bisa mendapatkan key identifikasinya secara clear atau kunci identifikasinya secara clear. Sehingga kadang-kadang ketika kita mendapatkan, oh kira-kira ini nih karakter, misalnya karakter sumutnya atau kumis pada ikannya tuh yang sedikit berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Tapi kita belum bisa meyakini 100% apakah benar itu kunci identifikasinya atau apakah secara benar itu secara clear itu berbeda. Nah, perlu pendekatan morfologi untuk mendeklarnya menjadi benar-benar apakah berbeda atau malah dia sebenarnya sama, cuma terjadi varian sedikit saja. Jadi itu tujuan DNA analisis dengan molekuler. Jadi mengidentifikasi spesies secara molekuler dengan tepat dan cepat. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui kekerabatan secara genetik. Jadi kekerabatan itu adalah hubungan kekeluargaan. Sama kayak kita lah, ketika kita ingin mengetahui sepupu, kemudian saudara kandung, mindon, dua pupu, dan lain-lain. Jadi dengan pada ikan kita nggak mungkin tanya kan, sepupu siapa, saudara kandungmu siapa. Nah, dengan apalagi pada ikan yang dibudidayakan. Nah, ketika dibudidayakan mulai masuk ke petani, kadang-kadang petani itu saling ngilangin aja, kelupaan mereka. Ketika sudah dapat anaknya, mereka lupa siapa bapak ibunya, sehingga kadang-kadang terjadi inbreeding atau persilangan yang memiliki kekerabatan sangat dekat. Misalnya dia masih ada terah saudara kandung, akhirnya dikawinkan. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Tapi pada ikan itu yang sering terjadi, khususnya pada aquaculture, kelupaan untuk mencatat silsilah ketika menyilangkan ikan dan anaknya. Harusnya kalau pada contohnya pada anjing misalnya atau pada kucing, di sana ada stambumnya kan. Nah, dari stambum itu kita tahu siapa ibu bapaknya, kakek neneknya siapa, sehingga ketika nanti kita ingin menyilangkan si anjing ini, kita harus tahu juga si induk betinanya siapa bapak ibunya, kemudian si induk jantannya siapa bapak ibunya, dan baru disilangkan kalau dia memiliki kerabatan yang cukup jauh. Kalau kerabatan cukup dekat, biasanya hasil anaknya nggak karu-karuan.
Nah, pada ikan itu yang sering kelemahannya kelupaan mencatat ketika kita mendapatkan anak-anaknya, sehingga sering terjadi inbreeding. Nah, untuk mengetahui dia supaya tidak inbreeding, ya caranya adalah pendekatan secara genetik. Dengan secara genetik akan ketahuan secara jelas. Ini yang paling dekat, hubungan persaudaraannya yang paling dekat antara misalnya ikan nila yang ada di Jawa dengan nila di Bali. Contohnya, yang mana yang paling dekat ketika diambil beberapa sampel di Jawa dan beberapa sampel di Bali. Sehingga harapannya dengan mengetahui hubungan kekerabatan secara genetik ini, untuk menghindari proses inbreeding yang akhirnya menghasilkan anak yang kurang kualitas. Bisa secara fenotip, bisa secara genotipnya kurang baik. Kemudian tujuan DNA analisis, nah ini yang terbaru yang saat ini sedang tren di dunia DNA atau genetik, yaitu proses eksplorasi. Jadi dengan namanya environmental DNA atau DNA metabarcoding. Kalau minggu lalu DNA barcoding ya, jadi hanya satu spesies. Tapi pada kali ini ada yang disebut dengan DNA metabarcoding. Sama seperti Facebook, yang saat ini dia berubah nama menjadi Meta kan. Karena Meta itu berarti dia banyak. Oke, jadi ini tujuan DNA analisis. Jadi deteksi penyakit, kelainan genetik, identifikasi spesies secara molekuler, kemudian kekerabatan secara genetik, dan proses eksplorasi. Oke, kita coba bahas yang pertama. Bagaimana sih kita mengetahui mendeteksi penyakit atau virus? Jadi mendeteksi penyakit atau virus ini dilakukan dengan metode DNA analisis, yaitu tujuannya untuk mengetahui secara cepat dan tepat indikasi serangan virus terhadap organisme perairan. Nah, namanya virus ini adalah organisme yang sering bukan dalam taksonomi dia nggak ada ya. Jadi kalau dalam taksonomi dia nggak punya namanya genus, family, dia nggak punya. Kemudian kingdom dia nggak punya si virus ini. Sehingga dia nggak ada dalam kingdomnya. Mau dia masuk Plantae, Animalia, ataupun lain-lain dia nggak masuk. Jadi virus ini sering disebut dengan organisme yang sebenarnya hidup nggak hidup dia. Jadi hidup ketika mendapatkan yang tepat, kemudian memanfaatkan inangnya untuk berkembang. Tapi dia juga bisa fase dorman ketika dia tidak mendapatkan inang yang tepat, dia hanya diam saja, tidak akan berkembang biak. Nah, itu menariknya virus, sehingga sering disebut sebagai bukan makhluk hidup. Nah, serangan virus ini kadang-kadang ciri khasnya itu atau ciri serangan virus itu hampir mirip dengan serangan bakteri atau penyakit lain. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang kita menjadi salah detek. Contohnya kayak sekarang lah, coronavirus disease. Jadi kan ciri-cirinya dia mirip dengan flu biasa sebenarnya kan, yang pernah mengalami jadi salah satu alumni coronavirus. Saya juga pernah mengalaminya, jadi sudah kena dulu di bulan Juli. Ya, ciri-ciri biasa, panas, dingin, kemudian batuk dan lain-lain. Cuma dia itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau tidak melalui analisis genetik kita salah deteksi, kita menganggapnya dia hanya virus influenza biasa. Nah, pada ikan juga sering kayak itu. Dia mirip kadang-kadang, contohnya IMNV, dia mirip kadang-kadang seperti serangan bakteri. Sehingga dikasihlah obat-obat yang sifatnya antibiotik. Nah, virus ini nggak mempan sebenarnya dikasih antibiotik, karena dia antibiotik itu dia menyerang DNA daripada si bakteri, sedangkan RNA-nya si virus ini tidak terkena langsung, tidak terefek langsung terhadap antibiotik. Dia akan mati jika lapisan luarnya itu berhasil dirusak dengan alkohol tadi, atau dengan misalnya cuci tangan, sabun. Nah, itu baru dia akan mati karena dia lisis akhirnya mati. Semua jenis bakteri ataupun virus tidak. Tapi virus ketika dia kena antibiotik nggak akan berefek apapun, sehingga ketika dikasih antibiotik dia nggak akan bisa langsung lenyap seketika. Nah, itu yang penting. Jadi ketika kita punya organisme perairan, contohnya kayak koi itu juga mirip. Ketika serangan KHV, koi herpes virus dengan serangan Aeromonas, simptomnya mirip atau ciri-cirinya mirip. Pertama, ikan akan menggurat kemerahan, ikan koi, kemudian dia akan ada luka-luka ulcernya itu mirip kayak Aeromonas juga. Yang membedakan ketika koi di treatment dengan obat-obat yang antibiotik, Aeromonas itu contohnya kayak beberapa obat yang mengandung spektrum luas terhadap bakteri, itu nggak ngefek dia. Nah, ketika dideteksi, baru kita akan bisa tahu. Cuma ada beberapa pembedanya ketika dia serangan virus. Tapi ketika kita awam banget terhadap pembeda itu, kita menganggap dia hal yang sama sebenarnya. Jadi dengan
dengan genetik analisis ini atau DNA analisis ini kita bisa mengetahui secara cepat dan tepat indikasi serangan virus terhadap organisme perairan. Nah, itu kenapa? Karena tadi virus tidak bisa diidentifikasi secara kasat mata, virus tidak bisa diidentifikasi secara morfologi. Mungkin bisa dengan morfologi, tapi membutuhkan mikroskop yang benar-benar spesifikasinya luar biasa. Kalau dengan mikroskop yang kita ada di lab itu akan susah untuk mendeteksinya. Sehingga kenapa saya morfologi susah diidentifikasinya. Jadi virusnya bisa dapat dianalisis dengan metode genetik yaitu berupa memanfaatkan DNA, RNA atau protein. Nah, DNA, RNA, protein itu bisa dilakukan dengan proses yang disebut dengan PCR tadi. Teman-teman udah tahu kan PCR itu? Ada yang tahu PCR apa? Polymerase chain reaction. Itu kepanjangannya. Kira-kira definisi PCR apa? Ada yang tahu? Kalau tadi kepanjangannya benar, kalau ditanya apa kepanjangan PCR, polymerase chain reaction, benar. Tapi kalau apa yang disebut dengan PCR? Suatu metode untuk seperti mengetahui material genetik dari sel bakteri gitu, dari suatu sel gitu misalnya Bapak. Untuk mengetahui material genetik. Oke, untuk mengetahui material genetik. Yang lainnya? Ada yang tahu PCR itu apa sih? Untuk mendeteksi adanya virus mungkin, Bapak. Oke, untuk deteksi adanya virus. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain? Tahu lagi PCR apa? Oke, jadi PCR itu adalah proses amplifikasi terhadap gen target tertentu yang terdapat dalam suatu organisme secara in vitro yang dilakukan dengan PCR mesin. Sehingga kita bisa mendapatkan secara jelas dan mendapatkan jumlah gen yang lebih banyak dari gen yang didapatkan dari proses isolasi sebelumnya. Jadi dalam proses isolasi DNA, ketika kita misalnya proses ekstraksi DNA, kita hanya mendapatkan jumlah DNA material genetik yang berupa DNA itu dengan sedikit volumenya. Jadi dengan PCR itu kita bisa memperbanyaknya dengan proses amplifikasi menggunakan primer spesifik. Jadi PCR itu sangat penting dalam deteksi virus, apapun jenis varian virusnya, baik di manusia, hewan, ataupun tumbuhan, karena dia akan dapat menempel langsung, primer yang didesain akan dapat menempel langsung pada DNA target yang terdapat pada virus jenis tertentu. Jadi dalam proses PCR itu, dia spesifikasinya langsung target tertentu, tidak secara universal. Jadi dalam satu primer itu tidak misalnya dengan menggunakan primer kita bisa deteksi langsung semua jenis virus, misalnya virus influenza, COVID, sehingga kadang-kadang dianggap terlalu universal sehingga orang yang kena flu pun kadang terdetek sebagai COVID. Itu enggak sebenarnya. Jadi ketika pada PCR itu primer yang didesain itu memang dia primer yang misalnya virus COVID-19. Jadi hanya deteksi COVID saja. Ketika virus lain pada pasien misalnya virus influenza, ya kalau dia nggak ada virus COVID-nya dia nggak akan terdetek COVID, walaupun memiliki ciri-ciri mirip dengan COVID misalnya. Nah, virus tadi dapat dianalisis dengan metode genetik. Kita memanfaatkan RNA, DNA yang terkandung di dalam tubuhnya atau protein. Nah, itu yang terdapat misalnya dalam antigen. Tahu antigen kan ya? Apa antigennya? Apa sih bedanya PCR dengan antigen? Kalau yang pernah kena COVID tahu nih. Apa sih yang alumni COVID? Apalagi yang alumni Delta kemarin tuh, Delta Plus. Apa sih bedanya
antara PCR analisis dengan antigen tadi. Ada yang tahu? Nah, kalau antigennya dia mendeteksi protein yang dihasilkan oleh virus tersebut, sehingga ketika dia menyerang virus, ada gen-gen yang secara langsung di tubuhnya kita, atau tubuh ikan, dia bereaksi, menghasilkan protein tertentu untuk menghambat si virus sebenarnya. Nah, itu yang deteksi dengan antigen. Jadi ketika kita menggunakan antigen, nah cairan yang terdapat dalam kit antigen tadi akan mendeteksi ketika misalnya virus sudah berhasil menyerang tubuh dan tubuh itu bereaksi, kemudian dia membentukkan sistem antibody, biasanya dia membentuk suatu protein tertentu yang berusaha untuk membuat antibody tersebut. Nah, itu yang dideteksi. Pada ikan sebenarnya pada ikan belum ada antigen yang digunakan, tapi pada anjing itu biasanya untuk distemper, kemudian pada manusia yang tadi COVID tadi, kemudian beberapa virus lainnya yang dibuat antigennya. Nah, ini jadi PCR untuk deteksi virus. Jadi seperti ini sebenarnya PCR tadi, ketika kalian dapat hasil positif dan negatif, hasilnya sebenarnya kayak gini. Inilah real time PCR atau PCR konvensional dideteksi dengan elektroforesis. Jadi ini ketika kita mengidentifikasi white spot syndrome virus atau WSSV yang menyerang pada udang. Jadi ini adalah hasil daripada PCR. Jadi PCR itu dilakukan dengan PCR mesin, kemudian dia proses amplifikasi tadi dengan denaturasi, annealing dan extension tadi, melakukan replikasi. Kemudian jika hasilnya positif, artinya primer yang kita gunakan dalam proses PCR tadi bisa menempel pada DNA target atau RNA target yang terdapat dalam sampel yang kita duga dia terkena virus, dia akan menghasilkan pita seperti ini. Nah, pita ini namanya pita band DNA. Jadi ketika dia berwarna cerah seperti ini, artinya ada DNA atau RNA target dari material genetik virus yang terdeteksi dalam organisme tersebut. Sehingga dia berhasil teramplifikasi dalam proses PCR yang dilakukan di PCR mesinnya. Ini adalah positif-positif. Jadi dia positif WSSV udangnya. Tetapi apabila di udangnya tersebut tidak terdapat material genetik atau tidak terdapat virus yang menginfeksi udangnya walau memiliki gejala yang mirip dengan serangan virus, tapi ternyata tidak berhasil teramplifikasi, dia tidak akan ada pita band DNA yang muncul. Ini contohnya sampel 2, 3, 4, 5, kosong dia. Sehingga ini dikatakan sebagai negatif dari serangan suatu virus. Contohnya ini WSSV. Jadi sama juga ketika kalian terkena COVID-19, kemudian kalian PCR test, nah juga seperti ini. Jadi dia akan muncul pita seperti ini. Jadi kalau kalian positif pasti terdeteksi di sini ada materi genetiknya yang terdapat dalam tenggorokan atau saluran pencernaan kalian, yang virusnya di mana dia menempel secara pertama kali, kemudian dilakukan dengan swab, itu tadi swab yang menggunakan kapas tadi, sehingga kapas tadi tujuannya adalah mencari cairan terdapat dalam tenggorokan kalian sini, kulit. Nah, cairan itu biasanya kalau kita benar-benar kena COVID, pasti ada partikel daripada virusnya tersebut di dalam cairan yang terdapat di tenggorokan ataupun saluran pernafasan kalian. Nah, itu akan dilakukan dengan proses PCR tadi untuk mengamplifikasinya secara detail. Benar nggak cairan tersebut mengandung virus COVID-nya? Sehingga kalau dia benar, dia akan seperti ini. Pita band-nya akan muncul berpendar. Nah, ini dia artinya misalnya kalian ini tes COVID, kalian positif nih COVID nih. Tapi kalau kalian nggak positif COVID, hanya gejala flu biasa yang bukan disebabkan oleh COVID, ya dia akan 0. Nah, pertanyaannya, ketika kalian kena COVID dan kemudian kalian sudah selesai masa karantina, tapi masih terdeteksi virus, mungkin nggak mungkin, karena pertama, material virusnya semua masih ada, walaupun dia dalam kondisi mati. Masih terdeteksi ada RNA dan DNA-nya. Sehingga itu yang sering terjadi, walaupun sudah sehat kadang-kadang, masih tersisa adalah ampas-ampas daripada materi genetik yang terdapat di saluran pernafasan kalian, sehingga deteksinya kalian masih positif aja terus dari COVID-19. Sebenarnya udah negatif dia, sehingga hanya tersisa kalau orang bilang bangkainya saja sih material genetiknya, tapi tidak berefek apa-apa kepada inangnya. Yang berbahaya adalah ketika dia baru masuk kemudian berefek ke inangnya, antibodi kita tidak
tidak siap karena belum divaksin, sehingga tidak bisa mendeteksi ini apa sih material yang masuk sebenarnya ke dalam tubuh kita, terlambat antibodi kita untuk mendeteksinya, terlambat melakukan perlawanan, akhirnya langsung drop yang terjadi. Nah, pada udang gimana? Pada udang itu sedikit berbahaya karena udang tidak memiliki antibodi yang cukup kuat, tidak memiliki sistem imunitas yang cukup kuat untuk bisa menahan serangan virus. Sehingga vaksin itu pada udang sangat susah atau tidak mungkin dilakukan vaksin pada udang. Kalau pada ikan mungkin dilakukan vaksin. Cara paling gampang adalah mencegah si virus itu berkembang biak dengan cepat atau mencegah adanya virus di perairan di mana lokasi budidaya udang. Jadi ini yang pertama. Jadi bagaimana proses analisa DNA analisis untuk mengetahui penyakit terutama virus. Kemudian yang kedua, mengetahui kelainan genetik. Jadi kelainan genetik ini dapat menyebabkan yang pertama perubahan tampilan morfologi atau fenotip yang tidak biasa. Contohnya tadi warna tubuh yang harus hitam, dia memiliki warna tubuh putih sendiri atau sering disebut albino. Nah, itu juga salah satu kelainan genetik ya albino. Kemudian misalnya ada anak yang orang tuanya memiliki rambutnya lurus terus anaknya tiba-tiba keriting sendiri. Nah, itu juga bisa salah satu karakter fenotip yang dimuncul karena adanya perubahan genetik atau salah satu faktor genetik yang resesif muncul. Tuh. Kemudian yang kedua, kelainan genetik. Jadi perubahan dari karakter sifat yang tidak kasat mata. Jadi kalau fenotip itu kasat mata, warna tubuh, bentuk tubuh, kemudian kelainan cacat tubuh itu fenotip yang diakibatkan oleh kelainan genetiknya. Kemudian tidak kasat mata, contohnya adalah karakter sifat. Pada manusia suka marah-marah misalnya, baperan. Nah, itu salah satu karakter kelainan genetik jangan-jangan misalnya itu. Misalnya bapak ibunya sabar, keduanya sabar, orangnya penyabar, anak-anaknya baperan, marah-marah mulu. Nah, itu salah satu dia karakter sifat yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan genetik misalnya. Kalau pada ikan misalnya, contohnya tiba-tiba ikannya itu setelah disilangkan ikannya menjadi lambat pertumbuhannya, kerdil contohnya. Kemudian kalau misalnya setelah dia dewasa, kemudian dikawinkan lagi, telurnya sedikit jumlahnya atau anakannya menjadi tidak tahan terhadap serangan penyakit. Nah, itu dari perubahan dari karakter sifat yang tidak kasat mata. Itu juga bisa diakibatkan oleh perubahan genetik atau kelainan genetik yang bisa diakibatkan oleh inbreeding tadi itu, perkawinan sesama atau perkawinan yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat sekali. Sehingga kenapa pada kita tidak disarankan untuk menikah dengan saudara kandung ataupun dengan saudara sepupu ataupun yang masih memiliki hubungan saudara. Itu untuk menghindari bagaimana karakter resesifnya muncul sehingga anaknya tidak memiliki harapannya supaya anaknya tidak memiliki kelainan genetik atau perubahan genetik yang terlalu drastis yang berbeda antara orang tua dengan anaknya. Jadi kelainan genetik bagaimana sih prosesnya? Nah ini dia. Jadi ini adalah analisa kelainan genetik. Jadi ketika kita ingin mencoba mengetahui terjadi misalnya suatu spesies yang sedikit berbeda atau tampilannya tidak layak seperti pada umumnya. Jadi kita bisa menggunakan dengan namanya RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi silakan dilihat videonya ya. Ini ada video ini. Mudah-mudahan bisa jelas.
Oke, kira-kira ngerti maksud dari videonya nih? Belum, Bapak. Apa? Nggak, dia di mana kira-kira? Kira-kira tidak mengertinya di mana ya? Dari awal nggak ngerti, ataupun di akhir nggak ngerti, atau di tengah-tengah ngerti? Kira-kira bagian mana yang belum dimengerti? Coba dijelaskan. Itu Bapak. Dari awal sih Pak belum. Dari awal. Iya Pak. Oke, coba saya jelaskan dari awal ya. Jadi ini, coba dilihat dari definisi-definisinya ya. Jadi ketika di awal video dijelaskan, RAPD is technique that allow already discrimination between similar animals, identification of particular pedigree from other of like physical characteristic. RAPD is a simplified version of PCR requiring the design of only a single primer. Jadi secara umum artinya adalah RAPD adalah suatu teknik untuk dia mendiskriminasi, membedakan antara, kalau di sini contohnya adalah antara anjing yang memiliki perbedaan secara fenotip yang berbeda dengan anjing-anjing lain dengan spesies yang sama. Contohnya di sini, ini adalah anjing yang disebut dengan anjing Rottweiler ya. Jadi Rottweiler. Jadi anjing Rottweiler ini sedikit berbeda dengan anjing-anjing pada umumnya pada jenis Rottweiler. Jadi kalau kalian bisa searching di Google, Rottweiler itu pada umumnya berwarna apa sih? Rottweiler itu pada umumnya dia berwarna hitam. Nah, pada apa ya, farm atau kennel tertentu dia memiliki anjing Rottweiler yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu dia memiliki warna kuningnya dominan. Kalau pada umumnya dia hitam, dominan hitam, ada kekuningannya sedikit. Nah, ini dia sedikit berbeda, dia memiliki dominan warna tubuhnya kuning. Jadi untuk mengetahui perbedaan ini diakibatkan apa secara genetik, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode namanya Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi RAPD ini adalah lanjutan daripada teknik yang digunakan dalam proses PCR dengan menggunakan primer yang hanya single primer saja. Jadi tidak pakai primer forward and reverse. Jadi dia hanya pakai forwardnya saja, yang berfungsi untuk mendeteksi daripada 38 pasang DNA kromosom yang terdapat pada suatu organisme. Jadi sebagai contoh ini dia. Sebagai contoh adalah pertama adalah ketika dia inilah urutan DNA yang terdapat di dalam si anjing yang warna kuning tadi. Jadi ini anggaplah dia ada ribuan pasang basa DNA. Jadi sekarang ini tujuan dari RAPD inilah mendeteksi kelainan genetik dalam pasangan basa ini. Nah, dia menggunakan namanya primer. Primer ini adalah primer yang kita desain untuk mengetahui urutan DNA genetik DNA yang terdapat dalam DNA yang dimiliki oleh si anjing tadi. Nah, pada awalnya ketika menggunakan primer yang menggunakan 26 base pair atau panjang basanya sebanyak 26, itu dia tidak bisa menempel karena terlalu panjang. Terlalu panjang ukuran pasang basa primernya sehingga tidak bisa menempel dengan spesifik pada DNA target. Artinya tidak ada urutan DNA target yang sesuai 26 pasang basa tersebut. Kemudian dicoba bikin dengan primer yang lebih pendek, hanya mengandung 7 pasang basa primer. Nah, 7 pasang basa primer ini ternyata terlalu pendek banget ketika kita hanya menggunakan primer dengan menggunakan 7 pasang basa. Jadi dia terlalu menempel pada banyak banget DNA target sehingga
akan susah untuk melakukan proses identifikasi sebenarnya DNA mana yang berubah pada si anjing yang berwarna kuning ini. Atau urutan DNA mana yang berubah, asam amino mana yang berubah pada urutan ini. Kemudian dicoba lagi menggunakan pasang basa DNA yang berjumlah 13 base pair. Jadi menengah dia, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia nggak bisa deteksi apapun, kalau terlalu pendek dia terlalu mendeteksi secara banyak. Jadi kita coba ambil yang spesifik, sehingga dia berhasil mendeteksi ternyata DNA target yang terdapat dalam anjing, baik anjing yang kuning maupun anjing yang hitam. Sehingga dia ketemu asam-asam aminonya yang menyusun DNA target tersebut. Nah, hasilnya setelah dia berhasil di PCR tadi muncul kayak gini nih, nanti PCR-nya. Setelah berhasil menempel DNA targetnya, dia akan memperbanyak secara in vitro tadi. Sehingga si DNA target itu akan, si primer tadi akan menempel DNA target, dia akan melakukan proses annealing, penempelan, kemudian dia akan melakukan proses extension, memanjangkan. Proses pemanjangan ini akan berlangsung berkali-kali lipat, sehingga dari satu untai DNA, dia akan bisa menghasilkan beribuan kali untai DNA dari DNA si anjing kuning tersebut untuk proses analisis selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah berhasil proses proses PCR tadi, maka dilakukan proses validasi dengan menggunakan elektroforesis untuk mengetahui yang tadi band-band yang sebelumnya tadi, yang pada slide sebelumnya yang ada band sedang, ada band yang tidak kelihatan tadi itu, ini dianalisis. Jadi ini adalah DNA daripada si anjing kuning tadi yang berhasil dilakukan proses RAPD tadi, kemudian dilakukan gen pembandingnya dari DNA farm lain atau kennel lain yang menggunakan anjing hitam-hitam yang normal. Kemudian kita bandingkan apakah ada perbedaan antara keduanya. Kira-kira apa yang membedakan? Nah, ternyata dari hasilnya tadi, kalau pada PCR tadi kan hanya menentukan terdeteksi ada atau tidak. Yang masih ingat nggak ya tadi ya? Jadi kalau ada virus, kita deteksi virus, dia ada atau tidak. Tapi pada RTPD tadi adalah lanjutan daripada PCR, jadi band yang dihasilkan cukup banyak. Nah, urutan dari band-band ini yang muncul atau tidak muncul ini akan membedakan satu spesies dengan spesies yang lainnya atau satu varian dengan varian yang lainnya. Nah, pada kasus yang anjing Rottweiler berwarna kuning ini ternyata pada DNA-nya dia terdapat perbedaan dengan DNA yang seharusnya pada anjing-anjing yang normal. Jadi kalau pada anjing normal, anjing hitam normal, Rottweiler yang berwarna hitam nih, dia hanya muncul 4 DNA-nya saja, 4 asam aminonya saja. Dari sini. Jadi normalnya dia hanya muncul 4 pitanya saja. Sedangkan pada anjing yang berwarna kuning, dia tidak muncul 4, tapi ada muncul 5 pita DNA. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan genetik tadi atau kelainan genetik tadi pada pita yang ini. Nah, pita yang ini bisa diakibatkan oleh terjadinya mutasi. Mutasi itu adalah perubahan DNA, struktur urutan DNA. Bisa terjadi mutasi ini terjadi karena adanya penambahan urutan DNA atau penghilangan daripada salah satu bahan nukleotida yang dalam DNA tadi. Akibatnya, ketika terjadi hilang satu urutan atau satu pasang DNA atau bertambah satu pasang DNA pada DNA target, nah itu berakibat terjadinya warnanya, fenotipnya dia berubah menjadi kuning. Nah, ini bisa deteksi hanya dengan analisis DNA yaitu RAPD tadi. Kira-kira ngerti sampai di sini? Paham, Bapak. Oke, yang lain ngerti kira-kira ada pertanyaan silakan. Jadi itu yang membedakan. Jadi ketika kita bicara ini, nah itu juga bisa deteksi ketika kita memiliki sampel-sampel ikan yang misalnya dia pertumbuhannya lambat, pertumbuhannya lambat atau sering banget sakit. Nah kalau sering banget sakit kita bisa deteksi apakah dia memiliki kelainan genetik sehingga dia sering sakit. Kita coba, oh harusnya dia memiliki misalnya 4 urutan basa DNA yang sama, tapi ternyata dia punya 5. Oh, akibatnya akibat munculnya satu pasang DNA yang sedikit berbeda daripada biasanya, ini berakibat dia menjadi sering sakit. Sehingga harapannya ketika kita tahu spesies ini sering sakit, kita nggak silangkan lagi. Atau kita harus cari track record-nya. Kenapa tiba-tiba dia muncul spesies yang sering sakit bisa diakibatkan terjadi persilangan yang nggak jelas tadi itu. Nah, untuk itu bisa dilakukan proses genetik analisis dengan menggunakan urutan data dari DNA. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau nggak ada, saya lanjut ya sambil jalan nanti pertanyaannya. Nah, identifikasi spesies secara molekular. Yang ketiga apa keempat lupa saya ini. Ketiga kalau nggak salah. Ya, ketiga. Identifikasi spesies secara molekular. Jadi identifikasi secara molekular itu adalah mengetahui tadi, seperti minggu lalu saya jelaskan, mengetahui suatu spesies dengan cepat dari karakteristik DNA atau karakteristik material genetiknya. Ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sequencing DNA. Sequencing DNA itu adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA. Jadi kalau minggu lalu nanti saya akan ada video yang apa sih sequence DNA. Jadi nanti ketika kita belajar menggunakan data GenBank. Jadi kita bisa tahu urutan data sequence DNA. Jadi urutan ATGC-nya tadi, adenin, tinin, guanin, sitosin, purin, pirimidinnya, itu yang akan berbeda setiap makhluk hidup. Nah, itu bisa didapatkan urutan DNA tadi dengan proses sequencing, pembacaan sequencing. Sehingga urutan DNA ini merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom yang mengandung instruksi untuk dibutuhkan untuk pembentukan makhluk hidup. Nah, di urutan DNA tadi yang berbeda ketika kita bicara tentang kenapa si anjing tadi bisa berwarna kuning. Nah, karena dia urutannya berbeda, sehingga ketika urutannya berbeda, misalnya harusnya urutannya ATG misalnya gitu. Ternyata pada si anjing tadi bukan ATG misalnya, tapi ATC. Sehingga ada salah satu basa nukleotida yang berbeda pada urutan ketiga. Nah, ketika berbeda ini, itu dia akan mengandung instruksi yang berbeda. Sehingga ketika ATG misalnya, dia mengandung instruksi, oh bentuk warna kulit warna hitam. Nah, ketika ATG yang berubah menjadi ATC, instruksinya tidak lagi membentuk warna tubuh warna hitam, tapi dia bisa membentuk instruksi tubuh menjadi warna tubuh warna kuning. Nah, itu yang menyebabkan tadi si anjing tadi dia menjadi warnanya kuning, nggak hitam. Karena tadi yang disebut dengan mutasi tadi perubahan urutan basa nukleotida tadi. Yang harusnya ATG dia berubah menjadi ATC. Kenapa dia bisa bermutasi? Ya tadi karena ada perkawinan sejenis, ada interaksi terhadap lingkungan, proses adaptasi dan lain-lain yang mengakibatkan urutan DNA itu menjadi berubah. Ketika urutan DNA berubah, dia berubah juga menjadi instruksinya juga berubah terhadap tubuhnya. Jadi kenapa ada yang urutan tubuh yang gampang menjadi gemuk, ada yang susah banget menjadi gemuk, makan banyak-banyak dia nggak bisa gemuk-gemuk, ada yang baru bauin masakan aja udah naik 2 kilo. Nah, itu juga karena instruksi tubuhnya itu berbeda, urutan DNA-nya berbeda. Jadi itu yang disebut dengan nanti namanya ada rekayasa genetika. Bagaimana kita merekayasa suatu DNA tadi supaya dia menghasilkan keturunan yang kita inginkan kalau pada ikan misalnya. Kita ingin keturunan yang misalnya jantan semua atau betina semua, itu bisa direkayasa. Atau keturunan yang memiliki sifat misalnya mirip sama ibunya semua, nggak ada sifat bapaknya, itu bisa direkayasa. Kemudian keturunan yang memiliki sifat bapaknya saja, tidak memiliki sifat ibunya. Mungkin karena ibunya misalnya, kalau ambil contoh lah, pada ikan misalnya, ibunya cenderung dia lambat pertumbuhannya, cepat sakit. Bapaknya dia cenderung dia cepat pertumbuhannya dan tahan terhadap sakit. Tapi dalam proses untuk menghasilkan anak, tentu ada proses pemijahan antara jantan dan betina. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana si material dari induk telurnya itu dihilangkan total, sehingga telurnya itu tidak mengandung materi genetik apapun yang diturunkan pada anaknya. Sehingga anak yang dihasilkan daripada proses pemijahan tersebut, anak yang murni 100% mirip dengan bapaknya. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi ketika kita mengetahui sequencing DNA atau sequence DNA, kita tahu material dasarnya sehingga kita bisa ketika melakukan rekayasa genetika menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah DNA barcoding. DNA barcoding adalah penerapan daripada sequencing DNA. Jadi ketika udah tahu urutan DNA-nya, kita bisa membaca urutan DNA-nya. Kita adalah DNA barcoding adalah proses autentifikasinya atau identifikasinya secara cepat dan akurat dengan memanfaatkan urutan molekul dari basa nukleotida. Jadi seperti kemarin tuh sebagai contohnya yang salah satu siswa yang dia melakukan penelitian sederhana untuk mengetahui apakah sushi-sushi yang dijual di market baik di rumah makan ataupun di pasar ikan itu dalam bentuk filet tadi itu apakah benar sesuai dengan nama yang ada di labelnya. Ternyata hasilnya terdapat beberapa sampel yang dia mislabeling atau salah penamaan. Ya sama seperti kalian ya ketika kalian makan siomay ikan tenggiri atau memakan
bahan produk perikanan lainnya, apakah yakin kalian itu makannya ikan tenggiri atau jangan dia sapu-sapu yang berubah jadi tenggiri. Yang sapu-sapu dekat mati. Jadi itu dengan DNA barcoding nggak akan bisa dibohongi, ya ketika dia emang ikan itu ya dia akan keluar DNA-nya ikan tersebut. Tapi ketika emang yang digunakan bukan ikan tenggiri misalnya, ketika kita gunakan DNA barcoding ya akan mungkin muncul DNA ikan tenggiri, pasti akan muncul DNA ikan lainnya yang sesuai dengan bahan dasarnya. Ketika kita lakukan proses identifikasi secara morfologi nggak akan mungkin dilakukan karena sudah nggak berbentuk lagi. Nah, itu bisa dilakukan dengan molekul DNA. Nah, ini jadi identifikasi secara molekuler. Jadi yang pertama memanfaatkan gen bank yang ada. Jadi kalau kita bicara tentang DNA barcode, jadi ada namanya gen bank. Gen bank itu adalah tempat deposit daripada gen-gen seluruh makhluk hidup yang sudah dilakukan penelitian. Urutan sekuen DNA-nya, urutan ATGC-nya setiap makhluk hidupnya disimpan dalam gen bank. Gen bank itu yang paling umum digunakan NCBI atau disebut dengan National Center of Biotechnology Information. Jadi di sana disimpan berbagai jenis gen dalam mitokondria DNA hewan ataupun ikan, hewan, manusia, tumbuhan, alga, bakteri, dan lain-lain. Jadi dalam mitokondria hewan itu ada sekitar 9 jenis gen yang bisa dilakukan proses analisisnya. Jadi kalau kalian searching, nanti dia akan NCBI. Nah, keluar sini NCBI, dia di sini nanti kita akan belajar menggunakan ini bagaimana kita men-search data, misalnya mencari data gen dari suatu ikan. Kemudian bagaimana ketika kita berhasil proses sequencing, sebagai contoh yang dilakukan oleh anak-anak yang melakukan validasi terhadap sushi tadi, bagaimana kita bisa tahu sekuen DNA kita itu mirip dengan sekuen DNA apa sebenarnya dengan menggunakan tadi aplikasi yang terdapat dalam NCBI yaitu BLAST analysis atau Basic Local Alignment Search Tool. Jadi pada BLAST analysis itu adalah bagaimana sampel sekuen DNA yang kita miliki disejajarkan dengan sampel sekuen DNA yang terdapat di GenBank sehingga kita tahu sampel sekuen kita ini seberapa mirip atau mirip dengan sekuen sampel apa sebenarnya yang terdapat dalam GenBank. Cukup waktu 5 menit selesai kok dia. Jadi kita belajar ini nanti dalam video tersebut. Kemudian GenBank yang kedua adalah Barcode of Life Data System atau disebut dengan BOLD System. Jadi salah satu GenBank yang terbesar kedua yaitu Barcode of Life Data System. Tapi yang di sini dia hanya memiliki keterbatasan. Pada BOLD System ini dia hanya menyimpan data-data animals, kemudian plant sama bakteria. Hanya 3 saja. Lainnya dia nggak simpan. Dan jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan NCBI. Tapi ini juga kita bisa untuk melakukan proses validasi terhadap sampel yang kita miliki, sampel DNA yang kita miliki dari 2 sistem tersebut sehingga kita bisa yakin sampel DNA yang kita miliki itu termasuk jenis apa. Nah, kalau pada NCBI tadi analisisnya adalah analisis dengan menggunakan BLAST analysis, Basic Local Alignment Search Tool. Kalau pada BOLD System dia disebut dengan Identification Engine. Jadi dari sini Identification Engine inilah untuk mengetahui sekuen yang kita miliki mirip dengan sekuen apa yang terdapat dalam BOLD System tersebut. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan ini tadi. Menyela Bapak, mohon Ya. maaf menyela. Saya ingin bertanya untuk di sini tuh memasukkan seperti apa ya gen-gen yang telah ditemukan itu apa mungkin Bapak saat ingin memasukkan gen baru itu ke bank gennya ini yang ditemuin itu malah gen dari misalnya menemukan spesies baru tapi spesies ini ternyata mengalami kelainan genetik gitu Bapak, malah spesies yang kelainan genetik gitu yang didapetin gennya kayak gitu, bisa nggak kayak gitu Pak? Oke, sebenarnya kalau ini dia tidak bisa menyimpulkan kelainan genetiknya dengan GenBank ini. Jadi dengan BLAST analysis atau identification engine-nya. Dia hanya hasil akhirnya menyimpulkan spesies, misalnya sampel kita punya ikan, kita ambil DNA-nya, kemudian kita ekstraksi, kita dapat sekuen DNA-nya, kemudian kita masukkan dalam BLAST analysis dan identification engine ini, hasilnya muncul dia mirip misalnya similar 98% dengan spesies apa. Atau 100% similar with misalnya beta, spesies beta atau cupang. Jadi dia akan muncul seperti itu. Tapi ketika dia terdapat kelainan genetik, biasanya dia tidak akan 100% muncul datanya, nilainya. Jadi identifikasinya tidak akan muncul misalnya 100% similar with bla bla bla. Tapi misalnya muncul ketika dia hanya 95% similar with itu. Jadi ada 5% perbedaan. Nah, 5% perbedaan ini yang menarik untuk dianalisis selanjutnya.
untuk mengetahui apakah ini dia memiliki indikasi terjadi kelainan genetik atau memiliki indikasi varian genetik yang berbeda atau indikasi spesies yang berbeda. Nah, itu nanti akan dilanjutkan dengan namanya setelah ini pohon filogenetik atau genetic analysis by phylogenetic tree. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, jadi itu nanti kita akan belajar menggunakan ini BOLT system dan NCBI system. Jadi bagaimana kita mengakses data, bagaimana kita validasi terhadap data yang kita miliki. Jadi nanti saya akan upload contoh data sequence DNA yang saya miliki, sehingga kalian bisa coba-coba menggunakan itu untuk bisa proses identifikasinya, atau BOLT systemnya ataupun BLAST systemnya. Kemudian juga nanti kalian ketika ingin mencari suatu data genetik spesies, nanti juga akan ada di tutorial videonya. Oke, yang kedua, lanjutnya adalah yang keempat adalah mengetahui kekerabatan secara genetik. Jadi DNA analisis itu adalah untuk mengetahui kekerabatan secara genetik. Kalau tadi yang ke whole system yang ditanyakan oleh siapa namanya lupa saya. Made, whole system dan BLAST analisis dia hanya validasi untuk mengetahui benar nggak dia spesies tertentu atau mirip dengan spesies tertentu. Nah, proses selanjutnya setelah kita tahu dia spesies tertentu dan kita ingin tahu misalnya kekerabatan secara genetik, yaitu kita lakukan analisis nih. Jadi analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan kekerabatan pada suatu organisme. Jadi walaupun spesies yang sama, contohnya Niloticus atau nila, dia belum tentu 100% sama. Misalnya spesies nila yang ada di misalnya 4 danau, nila batur, beratan, buyan, tamlinga. Sama-sama nilanya, tapi dia tidak 100% sama. Secara fenotip mungkin dia tidak akan 100% juga mirip. Karena nila memiliki varian jenis yang berbeda. Ada yang berwarna agak kemerahan, ada yang berwarna agak kebiruan. Nah, ketika agak kemerahan dan agak kebiruan ini tentu ada perbedaan secara genetiknya tadi. Seperti yang dijelaskan pada FFPD. Nah, itu kita bisa lakukan dengan kekerabatannya nih. Sehingga harapannya ketika kita punya nila, kita berbudidaya, kita lakukan pemijahan, kita tidak lakukan pemijahan yang dia memiliki hubungan saudara yang sangat dekat. Kalau nila kan kita nggak bisa tanya, kamu saudaraan sama siapa sih, nggak bisa. Yang paling bisa tahu, paling kita bisa sama yang di awal kita membeli indukannya. Indukan ini misalnya kalau dia punya sertifikat akan lebih bagus. Jadi dari sertifikat itu kita bisa tahu indukan ini dihasilkan dari bapaknya siapa, ibunya siapa. Itu yang banyak dari balai-balai yang indukan bersertifikat. Tapi ketika kita dapatkan indukannya nggak jelas, kita tanya sama petaninya, itu akan bingung. Sehingga ketika bingung, kita bisa ada peluang memijahkan ikan yang memiliki kerabatan sangat dekat, bahkan saudara kandungnya, sehingga nanti akan terjadi inbreeding tadi. Kalau inbreeding udah nanti pasti anaknya nggak karu-karuan. Jadi ini memiliki fungsi yang pertama konservasi. Jadi kita harus tahu ketika kita berupaya konservasi terhadap satu jenis, kita harus tahu karakteristik genetik ikannya seperti apa. Sehingga itu galur murninya atau materi genetik utamanya daripada penyusun spesies tersebut jangan sampai tersilangkan dengan yang lainnya. Atau harus kita tetap memiliki stok ikan yang memiliki karakteristik genetik seperti itu. Sehingga kita tidak akan kehilangan galur murni. Galur murni adalah spesies aslinya dari suatu spesies. Kemudian yang kedua adalah menghindari inbreeding. Ini yang biasa terjadi pada aquaculture. Jadi analisa kekerabatan genetik bisa dilakukan dengan pohon filogenetik. Jadi analisa genetik adalah pohon evolusi mana diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakter fisik atau genetik mereka. Jadi pohon filogenetik ini bisa dibuat berdasarkan karakter morfologi dan bisa dibuat dengan karakter genetik. Jadi pada analisis filogenetik akan menggambarkan klasifikasi secara taksonomi dari organisme berdasarkan secara evolusi menggunakan sequence DNA. Seperti apa sih? Nah, kayak gini jadi pohon filogenetik ini. Ini adalah pohon filogenetik yang dihasilkan dari sequence DNA ikan kerapu. Jadi dari segala jenis ikan kerapu kita ingin tahu secara genetik dia berbeda apa enggak. Jadi di sini ada Enophilus fasciatus, Enophilus merah dan lain-lain. Dan hasilnya ternyata memang dia ada yang dalam sampel itu merah-merah walaupun dia memiliki karakteristik yang berbeda sedikit secara fenotipnya, tapi secara fenotip dia mirip banget. Kemudian fasciatus. Nah, dari sini bagaimana menyimpulkan kekerabatannya dari clade yang dihasilkan. Contohnya di sini, antara Epinephelus merah dengan Epinephelus fasciatus. Yang dua teratas ini. Nah, ini dia membentuk clade yang mirip. Jadi secara genetik,
dia itu masih ada hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Walaupun nggak dekat 100%. Tapi mungkin orang tuanya dia berkerabat dekat dulu, walaupun dia spesies yang berbeda. Tetapi yang paling jauh hubungan kekerabatannya di sini contoh lah misalnya Epinipelus merah dengan Epinipelus congus. Nah, di sini dia jauh banget karena dia harus melewati banyak clade di sini. Jadi ketika kita melakukan proses analisis genetik, nah ini yang kita harus pahami untuk menghindari inbreeding tadi misalnya. Kalau pada spesies yang sama. Jadi ketika dia ketemu kayak gini, kalau dia dalam clade yang kayak gini, sampel-sampel ikan ini, misalnya ikan ini, berarti dia memiliki kerabatan genetik yang sangat dekat sekali. Jadi kita tidak menghilangkan spesies-spesies yang dia terdapat dalam clade yang sama. Kita ini nyebutnya clade. Tapi ketika dia ini, misalnya sampel ini dengan sampel yang ada di sini, nah ini oke nih disilangin. Karena dia jauh banget kekerabatannya. Sehingga munculnya inbreeding atau terjadinya inbreeding itu sangat kecil sekali. Jadi dari pohon filogenetik ini kita bisa mengetahui karakter genetiknya. Termasuk tadi pertanyaan Madi, kelainan genetik bisa kita ketahui, bisa dari sini. Ketika dia terjadi kelainan genetik walaupun spesies yang sama, dia akan membentuk percabangan yang berbeda, yang disebut dengan clade yang berbeda. Sehingga ketika dia misalnya sama-sama Epinephelus merah, harusnya dia membentuk pada sini sama, tapi tiba-tiba ternyata dia ada Epinephelus merah yang berbeda di sini misalnya dia sendiri. Nah, yang sendiri Epinephelus merah yang sendiri di sini tuh misalnya, ya kenapa dia bisa berbeda di sini? Karena secara urutan basa nukleotida dalam DNA-nya dia berbeda jauh dengan yang di sini. Nah, perbedaan jauhnya ini yang menimbulkan dia karakter fenotip yang berbeda. Seperti itu contohnya. Ada lagi pertanyaan sampai di sini, dan terakhir sekarang yaitu analisis yang masih ngetren, yaitu environmental DNA atau DNA metabarcoding, yaitu disebut dengan DNA lingkungan, merupakan teknik atau analisis mengisolasi DNA dari lingkungan untuk menentukan keberadaan spesies pada lingkungan. Jadi teknik DNA ini didasarkan bahwa hewan yang hidup di air pasti meningkatkan DNA pada kotoran, urin, dan kelupasan dari kulitnya. Nah, ini yang menarik ketika DNA ini adalah ketika bicara DNA barcoding, contohnya nih, DNA barcoding kita perlu sampel. Ketika kita identifikasi ikan, kita perlu dapatkan ikannya, kemudian kita isolasi DNA-nya, baru kita tahu dia spesies apa. Nah, ketika pada dunia konservasi yang saat ini, ketika kita ketemui misalnya nih sampel air, bukan sampel air, suatu perairan, teluk misalnya nih. Ketika ingin kita mengetahui keanekaragaman hayati ikannya, kalau dulu kita perlu sampling ke sini, kita cari ikannya, baik itu dengan monitoring visual sensus, misalnya kita diving atau snorkeling, kemudian kita lihat ikan, kita catat, kita foto, kita baru tahu ikan apa saja yang ada di sini. Atau kita tangkap ikannya, kemudian kita identifikasi, kita baru tahu. Dengan teknik environmental DNA, dengan konsep bahwa ikan itu pasti akan mengeluarkan lapisan DNA-nya. Lapisan DNA-nya berasal dari kulit terkelupas, dari kotoran, dari daging. Dan itu pasti akan terdeposit dari air ataupun di sedimennya. Jadi kalau zaman dulu kita ingin tahu keanekaragaman hayatinya, kita harus lihat langsung. Tapi saat ini kita tidak perlu melakukan sampling langsung terhadap ikannya, sehingga akan sangat membantu dalam proses konservasi terhadap ikan-ikan yang cenderung akan punah. Jadi kita nggak perlu nangkap ikannya. Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan hanya mengambil sedimen dasarnya misalnya, sedimen dasarnya, atau mengambil airnya. Kemudian kita lakukan dengan DNA metabarcoding tadi. Dari air dan ataupun dari sedimen dasar, kita akan bisa tahu cukup dengan 1 liter air misalnya, atau 5 liter air dari beberapa titik yang terdapat di tempat ini, kita bisa tahu ikan apa saja yang ada di tempat ini tanpa perlu kita ketemu langsung ikannya. Nah, itu yang menarik. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan proses yang cukup lama untuk mencari ikannya, atau bahkan mungkin menangkap ikan yang berakibat ikan jadi habis pada ikan-ikan yang misalnya endanger. Nah, kita cukup dengan airnya saja kita bisa dapatkan keanekaragaman hayati yang terdapat dalam teluk ini. Mau itu ikannya, mau itu planktonnya, mau itu tumbuhan airnya, mau itu alganya, cukup dengan airnya saja kita bisa lakukan identifikasi. Karena kita yakin bahwa dalam air itu, ada kotoran, ada lendir, ada kulit atau rambut, ada bangkai yang di dalamnya terdapat material genetiknya dari masing-masing ikan ataupun hewan tersebut. Nah, itu sehingga
dengan eDNA itu kita bisa mendeteksi suatu spesies pada perairan tertentu. Misalnya, kita mendeteksi invasive spesies yang saat ini sedang ngetren, yaitu lobster air tawar, Cherax quadrinatus, pada suatu sungai. Kalau pada metode konvensional biasa, kita harus cari ceraknya, lobsternya dulu. Harus sampling dan lain-lain. Iya kalau ketemu. Kalau dia lagi sembunyi, tengah mati kita nyarinya. Padahal dia ada, terdeteksi tidak ada. Dengan primer universal yang dimiliki dari eDNA, kita bisa dapatkan. Ketika dia di sungai tersebut misalnya terdapat sampel lobster yang invasif tadi, secara visual kita tidak dapatkan, tapi ketika ternyata ada material genetik yang ditinggalkan oleh si lobster tadi, terdeteksi pada itu, kita bisa yakin bahwa di sungai tersebut ada lobsternya. Sehingga memudahkan kita mendeteksi dalam upaya konservasi suatu perairan untuk menghindari daripada invasi spesies. Kemudian mengeksplorasi keragaman dari sumber daya hayati di suatu perairan atau lingkungan. Yang tadi saya sebutkan, jadi cukup dengan airnya saja, nggak usah ketemu dengan organismenya, kita bisa tahu di teluk tadi isinya ikan apa saja, plankton apa saja, alga apa saja, tumbuhan air apa saja, bakteri apa saja kita bisa dapatkan. Sehingga ini penting ketika kita bicara tentang daerah konservasi. Daerah konservasi artinya konservasi yang perlindungan terhadap habitat, terhadap keanekaragaman jenis, sehingga perlu dilakukan proses monitoring secara berkelanjutan. Nah, monitoring itu bisa dilakukan dengan langsung tadi visual sensus atau penangkapan, bisa juga dengan ini. Nah, itu ketika kita monitoring bisa tahun ke tahun, kita bisa tahu dengan eDNA itu apakah terjadi perubahan jenis spesies, komposisinya, kemudian kelimpahannya seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambah bingung, silakan. Jadi itu tadilah DNA analisis, jadi bagaimana proses DNA interpretasi data genetik dan akses data GenBank, bagaimana DNA analisis itu bermanfaat dalam dunia perikanan ataupun perairan kita untuk mempermudah kerja kita ketika kita melakukan analisis terhadap suatu kejadian yang kita anggap tidak biasa atau suatu kejadian yang kita inginkan untuk mengeksplorasi suatu tempat ataupun perairan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak mau izin bertanya, Bapak? Silakan. Kan dari tadi Bapak ada bilang tentang meta barcoding. Dari meta barcoding itu apakah ada kekurangan begitu, Bapak? Selain kelebihan, mungkin kan kalau kelebihannya kan bisa langsung mengenali atau mendata banyak spesies dalam satu kali penelitian lah begitu. Tapi kalau kekurangannya apakah ada, Bapak, dari meta barcoding ini? Oke, terima kasih. Siapa tadi nanya ya? Anggi, Bapak. Siapa yang? Anggi, oke. Anggi, jadi menarik tadi yang disampaikan oleh meta barcoding. Tadi kelebihannya meta barcoding itu kita bisa mendeteksi kelimpahan keanekaragaman spesies pada suatu tempat dengan cepat ya. Hanya kita butuh sampel airnya atau butuh sampel sedimen dari dasarnya. Kelemahannya kadang-kadang terjadi salah identifikasi. Contohnya ketika kita melakukan sampling pada lingkungan perairan yang di sana ada misalnya rumah pasar ikan. Nah, pasar ikan yang memperdagangkan jenis-jenis ikan yang tidak ditangkap hanya dari daerah teluk itu misalnya tadi. Nah, ketika ada pasar ikan dan dia tidak memperdagangkan ikan-ikan yang hanya dari teluk itu, dia misalnya mendatangkan ikan dari tempat lain kemudian diperdagangkan di sana. Dan ketika dia motong ikan, kemudian sampah ikannya itu misalnya sisik ikannya, darah ikannya itu kemudian dibuang di perairan dan tidak terdetek dan tidak sengaja kita ambil dalam samplingnya kita bisa mendeteksi suatu spesies yang sebenarnya nggak ada di sana. Karena ada pasar ikan tadi yang menyebabkan validasi datanya menjadi agak kurang akurat. Contohnya misalnya harusnya kita ambil di perairan danau misalnya. Perairan danau, sampel air di perairan danau. Tapi ternyata di dekat perairan danau tersebut, di pinggir danau tersebut ada restoran seafood misalnya. Dan di seafood itu misalnya dia jual kakap merah. Makanan kakap merah sebagai makanannya. Kemudian sisa-sisa dari proses pembuatan seafoodnya tadi kakap merahnya misalnya contohnya darah, sisik dan lain-lain itu dibuang ke perairan danau. Dan secara tidak sengaja kita ngambil sampelnya itu tidak sengaja dia termasuk dalam sampel air yang kita ambil untuk dianalisis. Dan ketika kita lakukan meta barcoding, ternyata muncul kakap merah di danau, kan nggak mungkin tuh. Nah, itu yang disebut tadi. Di sanalah kita melakukan proses validasi. Ketika ada hal-hal spesies yang ternyata tidak
tidak mungkin di perairan danau, itu mungkin kedetek di meta barcoding, tapi kita lakukan proses validasi, oh ini penyebabnya apa sih? Kira-kira, oh apakah ada restoran ataupun ada pasar ikan yang menjual spesies-spesies lain yang tidak terdapat di tempat tersebut. Sehingga ketika kita melakukan collecting sampel air atau sedimen, kita menghindari jarak yang terlalu dekat dengan tempat-tempat tersebut. Sehingga tidak terjadi bias data ataupun kesalahan interpretasi data dari spesies yang sebenarnya harusnya nggak ada di tempat tersebut. Seperti itu, Angie. Itu salah satu kelemahan DNA metabarcoding. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Angie. Oke, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah join dalam kelas bioteknologi perikanan dalam topik DNA analisis. Mudah-mudahan tidak pusing terkait materi hari ini, tapi saya yakin teman-teman bisa menyimaknya. Jadi materi DNA analisis ini dalam penelitiannya banyak berkiblat kepada DNA analisis untuk validasi datanya. Semoga bermanfaat semua yang sudah saya share hari ini. Selanjutnya nanti ada video ya terkait dengan tutorial bagaimana kita menggunakan GenBank tadi. Saya bisa share di WhatsApp dan teman-teman nanti akan ada tugas untuk aplikasi bagaimana menggunakan DNA GenBank tadi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk absennya sebentar. Saya akan share di teman kalian saja link absennya karena saya lupa tadi bikin Google Form-nya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak.